Pasca resmi bercerai dengan Sule, kini Natalie Hoster dikabarkan dekat dengan Frans. Bahkan Natalie dan Frans pun dijodoh-jodohkan oleh netizen. Sebelum dekat dengan Natalie, netizen menyebut ada jalinan hati antara Frans dengan Marisha Icha. Maka, kemunculan Natalie Hoster dikabarkan membuat situasi menjadi rumit. Lantas, bagaimana reaksi Haji Faisal? Jika harus memilih kepada siapa, pilihan Pak Haji dijatuhkan kepada siapa? Natalie Hoster kian mendekat dengan keluarga Haji Faisal. Ya, kedekatan Natalie dengan Fuji terlihat melalui sosial media. Lantas seperti apa potret kedekatan Natalie dan Fuji? Dan seperti apa sosok Natalie di mata Haji Faisal? Benarkah Natalie menjadi calon mantu idaman Faisal? Dan di tengah aksi gencar Natalie mendekat ke keluarga Faisal, Fujianti Utami dan Thorik Halilintar konon sedang bersiap-siap merancang pelaminan. Tapi mengapa hingga saat ini Thorik tidak kunjung memperkenalkan Fuji dengan orang tuanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Resmi menjadi janda, Natalie Hoster sepertinya tidak ingin berlama-lama dirundung kesedihan. Ia segera bangkit dan move on, sekaligus menjalin kedekatan dengan seorang pria. Dan pria tersebut adalah Frans, putra kedua Haji Faisal yang terlihat kalem. Beberapa kali, Natalie juga bertemu dengan keluarga besar Frans. Saat bersama Fuji, ibunda baby Azam ini tampak melakukan video call dengan Frans yang sekaligus mengkonfirmasi kedekatan mereka. Tapi, kedekatan Frans dengan Natalie dianggap bukan sesuatu yang spesial oleh Haji Faisal. Sebab mereka bertemu dalam kebersamaan untuk kepentingan membuat konten. Apalagi menurut Pak Haji, Frans belum berniat untuk melangkah ke jenjang yang lebih pasti menuju pelaminan. Yang dirasakan sama aku ya karena udah terbiasa sama lingkungan yang kemarin. Jadi ya sekarang ya move on ke depan. Apa doain aja pokoknya yang terbaik buat kita semua. Ya, kalau untuk si Frans untuk saat sekarang belum lah ya. Belum. Paling si Frans itu dengan si Natalia itu hanya kerjasama, bikin konten atau bikin ya yang YouTube ya paling itu ya. Belum ada arah-arahan untuk ke jenjang yang lebih enggak. Kenapa? Karena Frans masih belum ada terniat untuk nikah, belum ada untuk rumah tangga. Kemunculan Natalie Hoster dalam kehidupan Frans seolah mengusik hati wanita lain. Sebab selama ini Frans dikabarkan menjalin kedekatan dengan Marisha Icha. Publik pun juga mengetahui Marisha Icha adalah salah seorang pendukung utama Haji Faisal saat berseteru dengan Dodi Sudrajat. Bersama itu, terjalin kedekatan Marisha Icha dengan Frans yang pembawaannya tenang. Lalu, kedekatan itu pun dikabarkan merenggang setelah muncul Natalie yang seolah merebut posisi Marisha Icha dari sisi Frans. Lantas benarkah karena dibakar api cemburu, Icha berseteru dengan Natalie? Insya Allah enggak sih. Aku juga belum kenal Natalie, jadi aku belum bisa ngomong apa.
Dulu sempet ketemu, tapi kita nggak yang kenal gitu. Terus ya aku lihat Natalie kan baik juga. Sudah deket, Da Frans baik. Tapi seperti yang tadi aku bilang kan, Frans kan umurnya di bawah aku. Terus aku juga harus, dan aku melewatinya sudah banyak nih. Terus kehidupan Da Frans memang pengusaha, tapi kehidupan pengusaha, ya aku pernah, ya mungkin nggak semua orang tahu ya, kehidupan pengusaha tuh lumayan keras loh gitu. Jadi takutnya kalau dia tidak bisa mengerti, dia akan negative thinking atau apa, susah juga gitu. Jadi kayak harus benar-benar yang cara pikirnya sama, yang dia juga kehidupannya juga nggak jauh-jauh di kehidupan aku. Jadi kayak ya udah, memang kehidupan pengusaha kayak gitu. Kalian menjatuhkan best friend forever. Insya Allah, nggak tahu karena kan jodoh Tuhan yang atur. Nggak apa-apa, Cemburu nggak? nggak. Karena kan gimana pun juga kan kalian deket, terus kemudian juga bikin sama jandanya Sule. Nggak apa-apa dong. Kan yang seperti aku bilang, aku memang dekat sama Frans. Frans juga mencoba untuk baik sama aku, sama anak aku. Frans juga baik, tapi kadang-kadang aku juga suka berpikir apakah aku layak. Aku kan sudah mempunyai anak, aku juga suka merasa malahan tuh Frans jauh lebih layak untuk mendapatkan yang lebih baik dibanding aku. Jawabannya ini, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Kita serahkan kepada Maha Kuasa. Karena walaupun bagaimana kita berkehendak, kalau Tuhan mengatakan tidak, ya tidak. Kalau Tuhan mengatakan iya, iya. Jadi tunggulah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Mereka adalah perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang mandiri, perempuan-perempuan yang bertanggung jawab kalau menurut saya sih ya. Apalagi Marissa. Saya sudah bergaul sudah setahun. Ya, belum ada saya menemukan sampai sejauh ini ya kelemahan-kelemahan dari dia, hal-hal yang kurang baik dari dia sejauh saya bergaul. Allahu alam lah, masa yang dulu Allahu alam, hanya Tuhan yang dengan dirinya yang tahu ya. Natalie Holscher muncul dalam kehidupan Frans Faisal setelah resmi bercerai dengan Sule. Tapi benarkah Natalie masuk kriteria calon pendamping hidup Frans? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Natalie Holscher seperti tidak terbendung sejak resmi menjadi janda. Ia pun gerak cepat melakukan berbagai upaya untuk bangkit dari keterpurukan setelah bercerai dengan Sule. Jadilah, selain dekat dengan Frans, Natalie pun juga dekat dengan Fujianti Utami. Anak bungsu Haji Faisal ini juga tampak begitu akrab dengan Natalie. Mereka pun sering terlibat bersama untuk membuat konten di sosial media. Kedekatan Natalie dengan Fuji seperti menegaskan bahwa janda satu anak itu diterima dengan baik oleh keluarga Haji Faisal. Sama siapa aja, Pak Haji ini welcome aja sih. Kalian kan tahu kan, sama Pak Haji kan sudah tahu. Pak Haji ini gampang dekat sama orang sih. Kedekatan mereka itu semata-mata karena ya orang pihak sana baik. Hasil pertemuan saya pertama waktu itu saya rasa dia orang baik dan orang yang sejauh ini tidak ada masalah. Saya sih nilainya perempuan yang bertanggung jawab. Ya namun demikian pendek jodohnya dengan seseorang, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Belum genap 1 bulan menjadi janda, Natalie memang langsung beredar untuk membangun jaringan yang lebih luas.
Selain dekat dengan Fuji, wanita kelahiran 14 Desember 1992 ini pun dianggap sebagai calon menantu idaman bagi Haji Faisal. Kepada putranya, Pak Haji pun juga selalu memberikan nasihat untuk memilih calon pendamping yang bukan hanya baik, tapi sekaligus penurut. Sehingga dengan begitu, rumah tangganya kelak akan jauh dari konflik serta perang egoisme. Yang penting jangan terlalu tinggi egonya. Asal perempuan itu mau mendengar, mau diberi masukan, insya Allah siapapun bagi Bapak sih ya cocok-cocok aja. Tapi kalau dia orangnya, seorang perempuan itu umpamanya tidak bisa diberi masukan, tidak bisa diberi pandangan, dia merasa hebat sendiri, dia merasa pintar sendiri, itu bagi Bapak memang tidak cocok. Sejauh ini sih belum ya, tapi kita tentu mau dia lebih lebih meminta masukan ke kita, lebih meminta masukan kepada kita. Tapi karena belum ada terpikiran ke situ oleh dia, sehingga kita baru sekedar lah yang memberi pandangan. Ya, masukan-masukan paling ya kriteria yang cocok lah untuk jadi seorang ibu rumah tangga dengan misi peran itu aja sih. Kalau hasil pertemuan saya pertama waktu itu, saya rasa dia orang baik dan orang yang sejauh ini tidak ada masalah. Saya sih nilainya perempuan yang bertanggung jawab. Manakala Franz dikabarkan sedang menjalin kedekatan dengan Natalie Holster, sang adik justru disebut-sebut sedang menyiapkan pelaminan. Tapi benarkah Fuji sudah siap melangkai Franz dan Fadly? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Di saat Franz dikabarkan dekat dengan Natalie Holster, adik bungsunya justru dikabarkan sudah siap menikah. Benar, Fujianti Utami dan Thorik Halilintar yang berpacaran sejak kepergian Vanessa Angel dan Bibi dikabarkan telah mempersiapkan diri untuk menuju pelaminan. Jika kabar tersebut benar, Fuji yang merupakan anak terakhir Haji Faisal dipastikan bakal melangkai dua kakaknya, yaitu Franz dan Fadly, dua saudara kandung Fuji yang selama ini juga tidak terlampau bermasalah ketika melihat kedekatan adiknya dengan Thorik. Mereka pun juga memberikan dukungan demi kebahagiaan Fuji. Lalu, bagaimana dengan keluarga Thorik? Benarkah tradisi menikah muda membuat Thorik pun juga bergegas untuk menyiapkan pelaminan? Jadi bersyukur banget nggak sih punya keluarga baru, maksudnya dalam arti Iya, bersyukur banget punya keluarga baru, lingkungan baru, terus calon istri baru. Apanya sih belum tahu, tapi kita mengusahakan agar dimatangkan semuanya, dilancarkan. Ya pastilah di mana-mana orang, apalagi kalau keluarga saya, bukan di mana-mana orang, keluarga saya memang sukanya cepat nikah. Gantung dia, kalau aku mah iya aja, kalau dia udah mau nikah mah aku support aja. Cuman kalau dianya aja belum ada kelihatan pergerakan ya kan, jadi kita tunggu aja dulu. Tapi katanya kan kalau nih sama keluarga besar. Waduh, kalau itu sih saya nggak tahu semuanya siapa. Belajar dari Bang Atta nggak sih? Belajar banyak dari Bang Atta. Support dong, kan baik orangnya. Kemarin juga main futsal bareng sama keluarga. Aku sama aja jawabannya sebetulnya sama Fadly. Aku juga ada tahu sifatnya nanti kayak gimana. Kalau dia lagi ada masalah biasanya dia ngechat kok segala macamnya. Jadi aku juga nggak mau ngekang. Kalau misalnya dia bahagia ya udah. Kabar sedang merancang pelaminan memang terdengar nyaring. Fuji dan Thorik disebut-sebut sedang sibuk mempersiapkan diri untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tapi menjadi ironis karena Thorik justru tidak kunjung memperkenalkan Fuji dengan orang tuanya.
Padahal, Gen Halilintar sudah beberapa bulan kembali ke Indonesia. Dalam sejumlah momen, Fuji juga tidak pernah terlihat ikut melewati kebersamaan keluarga besar Thorik. Fuji gimana sih? Aku udah pernah ceritain, tapi kan Mami juga nggak bisa komentar banyak ya. Umi juga nggak bisa komentar banyak karena belum ketemu. Kayak aku bilang, kemarin tuh sempat ada janjian, tapi belum ketemu. Gara-gara apa? Juga. Jadi kayaknya papa mama aku juga lebih suka kalau ada pernikahan disegerakan gitu kan. Ya gitulah. Tapi kalau misalnya mau ditanya tentang kapan ketemunya, kapan pun siap. Bisa jadi. Yang penting kan si Fuji kenalan dulu kan. Belum saling kenal. Soalnya lagi nunggu aja sih. Aku kapanpun Abi Umi siap bertemu aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.